Inilah babak baru dari kasus kecelakaan yang dialami Hotman Paris Hutapea dengan mobil supercarnya yang seharga 7 miliar rupiah. Pasca tim penyidik kepolisian mengungkapkan hasil sementara olah TKP yang mengatakan bahwa kecelakaan yang menewaskan seorang sopir mobil box itu adalah kecelakaan tunggal dan disebabkan oleh ban yang pecah. Benarkah pihak perusahaan tempat almarhum Dede Sulaiman bekerja justru tak terima atas hasil penyidikan pihak kepolisian itu? Benarkah pihak perusahaan tersebut tak terima fakta bahwa ban mobil pecah lantaran ban mobil tersebut baru diganti bulan Juni lalu serta baru diuji kelayakannya pada bulan September? Lamborghini, perkembangan terakhir hari ini dari penyidik Laka Lantas Polres Jakarta Utara melibatkan Lafor, Mabes Polri dan tim TAA dari Korlantas untuk kembali mengadakan olah TKP. Hasil olah TKP sementara yang pertama adalah telah terjadi kecelakaan tunggal di mana sebuah mobil box dengan kecepatan tertentu mengalami pecah ban sehingga oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan atau guardrail. Kemudian terhempas, supirnya terlempar keluar, jatuh di aspal dan meninggal di tempat. Posisi ban pecah atau tidak itu dia tidak tahu, saksi tidak tahu. Yang jelas sesuai dengan kami tadi cek di atas itu, cek record dari perusahaan, dari mobil, mulai dari kir tahun berapa, kirnya kapan, kir terakhir tahun 2000, tahun ini bulan September, ban baru diganti bulan Juni itu, dan semuanya masih layak jalan. September tanggal 9 September 2012. Wah, saya nggak tahu kan masalah kayak gitu ya. Kalau supir mengantuk gimana, yang jelas dia driver kerja di JNE, kebetulan dia kerja pada shift malam. Ya kami nunggu dari pihak kepolisian aja, prinsipnya JNE siap menghadapi dari kepolisian. Jadi kami dokumen-dokumen semua udah lengkap, baik itu muatan, semuanya udah kita siapkan dokumen-dokumennya yang mendukung. Sebelumnya, salah satu korban sendiri yang berhasil lolos dari maut, yaitu Mulyono, mengaku mobil box yang dikemudikan almarhum Dede Sulaiman memang sempat oleng ke kanan sebelum akhirnya ia pun tak sadar lagi akan apa yang telah terjadi. Bahkan kesaksian Mulyono yang mengatakan mobilnya sempat oleng ke kanan dikuatkan lagi oleh pengakuan saksi mata yaitu Sani dan juga pengakuan Hotman Paris sendiri sebagai salah satu korban. Ya makanya pas terjadi itu kenapa? Saya juga kan sempat bingung kenapa, apakah dia pecah, apakah dia atau iya, itu yang saya jadi ini karena kan pada saat itu pas nyelonong itu kan saya juga panik, supir pun panik, ya udah itu aja yang saya ingat. Posisi saya itu 20 meter sebelum di belakang bus pariwisata. Jadi kejadian truk itu oleng juga itu di depan mata kepala saya. Ya sekarang kita bicara logika aja, kenapa mobilnya bisa ke kanan kalau nggak oleng? Dan yang menyebabkan mobil oleng apa sih? Pecah ban. Yang membuat mobil oleng apa? Ban pecah, ban kempes mana bisa mobil oleng? Masih bisa jalan ban kempes. Kecuali namanya pecah ban. Pecah ban pasti pecah, dia ke kanan gitu. Saya bukan lagi kami mencari salah siapa, karena memang ban meletus. Ban meletus, ada bis melompat ke mobil saya. Ya. Sehingga aku pun mengalami malapetaka akibatnya ditimbulkan. Akibat dari suatu kejadian di luar. Di luar kita punya rencana. Apakah ditemukan ban yang pecah? Ban dalam, saya lihat dokumentasi foto tadi ada ban pecah. Ban dari pecah jadi sisi dalam. Sisi dalam, tapi nggak tahu pecahnya kayak gimana, mungkin ahli forensik ya. Pecah karena benturan ataupun pecah karena sesuatu. Ban sebelah mana, Pak? Ban kiri. Depan, belakang? Depan. Dan ban itu dua-duanya depan baru diganti. Lantas, akan dibawa kemana sebenarnya kasus ini, terutama dengan adanya upaya dari pihak perusahaan tersebut untuk menunjukkan bukti-bukti dokumen kelayakan mobil box itu. Sementara itu, pasca gagal bertemu dengan Hotman Paris Hutapea pada hari Selasa saat Mulyono keluar dari rumah sakit, benarkah pihak perusahaan tersebut siap bertemu dengan Hotman Paris dalam minggu-minggu ini? Ya, dia
karena saya juga udah ada informasi katanya kan Pak Hotman mau datang ya, masa kan yang satu dia mau datang, yang keduanya kan juga saya ini udah harus keluar dari rumah sakit sebenarnya. Itu udah dari siang, dari jam 2 mungkin ya, saya harus pulang ya, ternyata ditunggu nggak datang, dan pihak rumah sakit pun memaksakan saya harus keluar. Jadi kan saya bingung. Katanya mau datang tapi ya saya tunggu saya jam 7 nggak datang ya saya pulang udah. JNE kalau pihak-pihak yang mau berkepentingan berhubungan sama JNE terbuka, gitu aja. Sudah melakukan, tapi belum ada komunikasi dengan yang belum. Oh enggak. Belum ada komunikasi berarti. Kasar turun kalau Bang, aja bang. Bang, ini udah pulang bang. Di mana bang? Sini makasih nih kita bang. Masih di seluruh tempat. Lain dari kasus kecelakaan yang dialami Hotman Paris Hutapea, inilah babak baru lanjutan kasus kebakaran rumah Pipik Dian Irawati. Pasca sempat tertundanya sidang atas kasus kebakaran dan pencurian di rumahnya itu, seperti apa Pipik yang kemarin akhirnya bisa duduk di kursi pesakitan menjadi saksi atas kejadian kebakaran serta pencurian di rumahnya. Benarkah Pipik gugup dan hampir menangis saat diberondong pertanyaan demi pertanyaan dari majelis hakim? Lalu benarkah sang terdakwa mengakui semua kesaksian Pipik? Setelah saudara saksi mengembalikan atau mengusir terdakwa ini, saudara masih ada berita nggak tentang keberadaan saksi ini? Tidak juga. Sampai pada kejadian itu saudara tidak tahu keberadaannya? Tidak tahu. Saudara bukti ini? Saudara kenal? Jujur sih tegak banget gue di situ. Pertama kali masuk di ruang sidang, duduk di situ ditanya-tanya. Aduh, gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih bisa ngejawab semuanya. Jujur saya mau nangis tadi di depan. Gak ngerti, saya orangnya gak tegaan gitu. Tadi apalagi ngeliat muka dia yang aduh kayaknya innocent banget gitu ya, tapi kok ngeselin gitu. Tapi jadi udah pengen nangis dan nahan tiap kali ngeliat dia, aduh gak tega banget gitu ya, karena ya apa namanya waktu di rumah ya di depan saya dia berlaku baik gitu, tapi nggak ada saya ya lakuannya kurang baik gitu kan, itu kesaksiannya semuanya sesuai dengan yang saya lakukan. Mengakui bahwa semua kesaksian dari Pipik adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Siapa sangka jika sang terdakwa IV ternyata masih memiliki permintaan untuk Pipik. Lantas benarkah jika terdakwa meminta Pipik memberikannya uang dan sejumlah fasilitas seperti apa yang pernah dijanjikan kepadanya? Lalu apa yang membuat Pipik merasa sang terdakwa telah menipu dirinya serta sejumlah ustadz? Kalau kesaksian sih semuanya udah jelas apa yang saya lakuin, semuanya keterangannya benar, terus yang pasti dan yang jelas buat Umi. Saya cuma minta janjinya aja. Ada. Nanti dijelaskan kalau emang janjinya benar-benar nggak sesuai dengan kesepakatan, baru nanti saya kasih tahu. Waktu di Polres memang udah ada janji dari Umi, dan janjinya itu belum sampai sekarang belum dijalankan gitu. Dan nanti dijelaskan lagi kalau seandainya janjinya nggak sesuai. Ya seperti fasilitas dan uang. ya nggak nyangka lah awalnya gitu kan, karena ya saya pikir saat dia datang kan dia kepengen mualaf gitu, dan makanya tadi begitu dikasih lihat bahwa KTP-nya ternyata dari kecil memang dia sudah Islam gitu kan. Ya itu sempet ya, aduh. Masa ditipu masih dulu? Ya iyalah pastilah, pasti. Apalagi saat bersaksi dia mualaf itu kan, saya bukan hanya saya saja sendiri, tapi ada ustadz-ustadz dan dia dapat sertifikat pula gitu kan. Disaksiin semua ustadz dan Allah pun jadi saksi, dia bersyahadat, Rasul jadi saksi, tapi ternyata ya seperti ini ya sudahlah.
Menghadapi sang terdakwa yang telah membakar rumah serta mencuri sejumlah barang dan uang miliknya, Pipik pun kini ikhlas dan pasrah. Dengan hati yang besar, istri almarhum UJ ini pun memaafkan sang terdakwa. Seraya berharap agar sang terdakwa bisa mendapat dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah aja memaafkan, masa saya siapa? Kalau saya memaafkan karena saya rasa saya yakin kok dia si Vincent ini ada satu sisi hati dia yang kosong ya, yang dia sebenarnya baik lah gitu, mungkin karena keadaan kepepet atau gimana gitu yang akhirnya dia melakukan ini gitu ya. Saya pengennya berharapnya saat dia memaafkan terus ya Allah berikan hidayah, dia menjadi orang baik kan. Seperti apa Syahrini dengan gaya rambut barunya yang kini dipotong pendek? Benarkah untuk memotong rambutnya itu Syahrini pun harus izin kepada sang kekasih? Temukan kisah sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Celeb On Cam. Setelah menikmati liburan bersama kekasih tercinta di kota Paris, Prancis dan sukses dengan jargon jalan maju mundur cantik, Syahrini kembali tampil dengan penampilan terbarunya. Tadi malam di atas panggung gemilang 12 tahun Global TV, Syahrini tampil menyanyi dengan gaya potongan rambutnya yang lebih pendek. Ada apa dengan Syahrini?